Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Kurniasari Pinatih, biasa dipanggil Nia. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas video aplikasi komputer saya yang bertema NCT Disorder. Nah, sebelum lebih lanjut, jangan lupa like dan komen ya. Terima kasih, selamat menonton. Oke, sebelum kita membahas tentang NCT Disorder, kita terlebih dahulu harus tahu apa perbedaan rasa cemas dan takut. Cemas berasal dari ancaman yang tidak diketahui, tidak diduga, dan tidak jelas asalnya. Sedangkan takut berhubungan dengan ancaman yang diketahui dan dipahami. Lalu, apa itu NCT Disorder? NCT Disorder adalah gangguan mental yang menyebabkan rasa cemas dan takut berlebih. Rasa cemas ini akan berlangsung intens dalam jangka waktu panjang yang seringkali dengan ketakutan ini membuat penderitanya merasa cepat lemas secara fisik. Gejala NCT Disorder itu ada gejala awal di mana perasaan gugup hingga jantung berdegup kencang, tubuh dan pikiran sulit untuk mengendalikan emosi saat menghadapi suatu objek. Lalu ada gejala umum. Yang pertama adalah kecemasan yang sulit dikontrol, rasa sakit dan nyeri pada tubuh, gelisah dan panik, otot tegang, mual dan mulut kering, mudah marah dan terpancing emosi, kelelahan akan tetapi sulit tidur, sulit berkonsentrasi, tangan, kaki kesemutan dan keringat. Lalu penyebab NCT Disorder, gangguan mental ini yang berdampak pada kekhawatiran berlebih disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya genetik yang diturunkan keluarga, hormon yang terlepas dalam otak, lingkungan yang memicu stres ketakutan, penyalahgunaan obat-obatan, mengkonsumsi kafein yang berdampak pada jantung, dan kondisi medis yang tidak stabil. Lalu bagaimana diagnosis NCT Disorder? Untuk mendeteksi gangguan mental ini, perlu melakukan tes yang lebih dari sekali, di mana konsultasi dengan psikiater atau psikolog, dan di mana dalam sesi konseling dilakukan beberapa tes seperti kuesioner, pemeriksaan fisik, dan tes kesehatan mental. Lalu macam-macam pengobatan NCT Disorder. Yang pertama adalah psikoterapi. Langkah penyembuhan ini berupa konseling rutin ke psikolog atau psikiater agar pasien dapat mengendalikan emosinya dalam kehidupan sehari-hari dari kecemasan lebih. Nah, pengobatan ini terdiri dari Cognitive Behavioral Therapy atau CBT, di mana terapi ini untuk pasien gangguan kecemasan agar dapat mengendalikan pola pikir dan perilaku yang mengarah pada ketakutan berlebih. Nah, untuk yang kedua adalah exposure therapy, digunakan untuk kegiatan tertentu seperti saat pasien mengalami ketakutan yang berlebih agar mampu beradaptasi di sebuah lingkungan tanpa rasa khawatir. Yang kedua adalah terapi pendukung, berfungsi untuk mengelola stres dan mengobati kecemasan. Bisa dilakukan dengan yoga atau meditasi. Yang ketiga adalah pengobatan medis, digunakan untuk memperbaiki gejalanya. Namun penggunaan obat-obatan dalam NCT Disorder ini harus sesuai dengan resep dokter. Lalu bagaimana pencegahan NCT Disorder agar tidak semakin parah? Yang pertama adalah tidur yang cukup, yang kedua aktif berolahraga, melakukan meditasi atau yoga, dan menghindari rokok, alkohol, dan kafein, bergabung komunitas dan melakukan konsul kepada psikolog, dan yang terakhir menjaga pola makan agar tetap sehat. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.